Pandemi COVID-19 membuat banyak orang khawatir hingga melakukan berbagai hal agar tidak mudah terinfeksi virus corona baru. Salah satu yang jamak dilakukan masyarakat Indonesia, yakni mengonsumsi jamu atau beberapa jenis tanaman herbal yang dianggap bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Ternyata anggapan atau cara tersebut bukan hanya isapan jempol semata. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, B2P2TOOT, Kementerian Kesehatan Kemenkes Ahmad Saihu, MSc. PH, menjelaskan ada beberapa jenis tanaman yang secara empiris dapat manfaat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga baik untuk mencegah infeksi virus corona. 1. Pegagan. Tanaman yang memiliki nama latin Centella asiatica merupakan tanaman tradisional yang mempunyai manfaat sebagai imunomodulator pada penyakit yang membutuhkan pertahanan sistem imun seluler maupun humoral. Kandungan senyawa glikosida triterpenoid dan asiatikosid dapat mempercepat perbaikan sel-sel kulit dan meningkatkan daya tahan tubuh non-spesifik. 2. Bawang putih. Tanaman dengan nama latin Allium sativum ini telah dikenal mempunyai banyak keunggulan, seperti menjaga kesehatan dengan cara meregulasi hormon, meregulasi aliran darah, bahkan bisa meningkatkan gairah bercinta. Jika diperhatikan lebih jauh, bawang putih ini juga memiliki fungsi dalam meningkatkan kekebalan yang mengesankan. Bawang putih mengandung alicin, sebuah komponen kuat yang dapat menghancurkan bakteri dan infeksi. 3. Temulawak. Tanaman dengan nama latin Curcuma santoriza Ross tersebut dikenal memiliki efek yang baik dalam meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Temulawak mempunyai beberapa kandungan senyawa kimia yang terdapat pada rimpangnya, antara lain berupa velandrean dan turmerol atau yang sering disebut minyak menguap, minyak atsiri, kamfer, glikosida, volumetic carbinol, kurkuminoid. Kurkuminoid terdiri atas kurkumin dan desmetoksikurkumin, yang bermanfaat antara lain untuk menetralkan racun, menghilangkan nyeri, antibakteri, mencegah pelemakan dalam sel-sel hati, antioksidan. 4. Meniran. Tanaman dengan nama latin Phyllanthus niruri L ini secara empirik dapat digunakan untuk beberapa keperluan, seperti pengobatan gangguan ginjal, sariawan, malaria, tekanan darah tinggi, peluru air seni, nyeri ginjal, kencing batu dan gangguan empedu. Sebagai antidiare, sebagai antipiretik. Dalam dunia farmasi, ekstrak meniran telah teruji secara klinis juga sebagai imunomodulator atau peningkat daya tahan tubuh. 5. Kunyit. Tanaman dengan nama latin Curcuma domestica Val tersebut terbukti mengandung zat aktif yang khas, yaitu curcuminoide dan ukanon jenis A, B, C, dan D yang berfungsi merangsang daya tahan tubuh. 6. Temu mangga. Tanaman dengan nama latin Curcuma mangga ini mempunyai aktivitas fagositosis terkuat dibandingkan empon-empon lain yang dikenal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ahmad Saihu memastikan kebermanfaatan beberapa jenis tanaman tersebut sudah teruji secara klinis dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Hasil penelitian mengenai hal itu juga sudah diterbitkan B2P2TOOT Tawangmangu, Karanganyar dalam buku Vademekum Tanaman Obat untuk Saintifikasi Jamu pada 2013. Setelah diteliti dan diuji cobakan, kami menyimpulkan bahwa tanaman-tanaman tersebut memang baik untuk peningkatan daya tahan tubuh. Karena kebermanfaatannya sebagai imunomodulator, dia pun menyampaikan 6 jenis tanaman di atas baik dikonsumsi sekarang ini dengan tujuan untuk mencegah infeksi virus corona. Tanaman itu dapat dikonsumsi dengan cara rebus 2-3 jenis bahan kering masing-masing 10 gram dalam 400 ml air atau 2 gelas air selama 15 menit. Kemudian, minum 2 kali sehari. 7. Jahe. Jenis empon-empon yang satu ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Jahe kerap digunakan sebagai bumbu masak dan bahan baku membuat minuman untuk menghangatkan tubuh. Jahe pada dasarnya mengandung minyak atsiri dengan komponen utamanya adalah gingerol dan sogaol. Senyawa gingerol dan sogaol memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat.
Senyawa tersebut dapat membantu menurunkan risiko infeksi serta menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri dan virus. Informasi dari BPOM menyebutkan bahwa minyak atsiri jahe berkhasiat sebagai imunomodulator melalui peningkatan produksi sel B. BPOM juga menyebutkan bahwa konsumsi serbuk jahe 2 gram hari dapat menurunkan terjadinya inflamasi. Jahe juga bisa diminum kala batuk dan pilek. Hal ini karena rasa hangat yang dihasilkan dari jahe bisa membuat tenggorokan terasa lebih nyaman. Tidak heran, berbagai macam jenis minuman tradisional yang dikemas secara modern pasti menggunakan bahan yang satu ini. Jahe juga memiliki sifat diaforetik, yang artinya dapat mendorong keluarnya keringat sehingga gejala masuk angin yang dialami seseorang menjelang batuk dan pilek akan mereda setelah minum wedang jahe. 8. Lengkuas. Lengkuas mampu meningkatkan imun tubuh melalui aktivitas makrofag dan meningkatkan proliferasi sel limfosit T. Salah satu senyawa yang terkandung dalam lengkuas dan mampu meningkatkan antibodi adalah glikosida quercetin. Di samping itu, glikosida quercetin pada lengkuas juga memiliki efek antioksidan. Antioksidan dalam tubuh berfungsi untuk mengikat senyawa radikal bebas agar tidak reaktif menempel pada sel tubuh dan menimbulkan sakit. Sari Haryanti, salah seorang peneliti B2P2TOOT, menambahkan bahwa selain glikosida quercetin, lengkuas juga mengandung galangin. Galangin sendiri dapat menghambat inisiasi infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Doktor ilmu farmasi alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut juga menyampaikan bahwa penggunaan rimpang lengkuas sebaiknya dikonsumsi untuk tujuan pencegahan atau preventif, bukan untuk upaya kuratif atau penyembuhan. Lengkuas dapat dijadikan sebagai tanaman herbal untuk mencegah masuknya agen penyakit ke dalam tubuh dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh. 9. Mengkudu. Buah mengkudu memiliki penampilan dan aroma yang kurang menarik, sehingga tidak jarang sering dijauhi orang. Tapi faktanya, buah anggota famili Rubiaceae ini merupakan salah satu buah yang baik dikonsumsi untuk mendongkrak imun tubuh. Buah mengkudu mampu meningkatkan produksi sel limfosit untuk kekebalan tubuh. Buah ini juga mampu mengaktifkan beberapa jenis reseptor pada sel imunitas dan mampu menekan sitokin interleukin 4. Jika sitokin interleukin 4 jumlahnya naik dalam tubuh, akan timbul reaksi alergi dan gangguan pada saluran pernafasan. Senyawa aktif yang terkandung dalam buah mengkudu yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah scopoletin. Scopoletin juga berperan memperlebar saluran pembuluh darah dan memperlancar peredaran darah. Jika peredaran darah lancar, maka makin banyak sel leukosit atau zat sel imun yang terkirim di tempat infeksi sehingga infeksi akan segera mereda.